Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Adi Putra Marbun, Siti Nurjana, Indah Barekasela, Adi Rizky Nofrida, Lumban Tobing, Siti Nurhaliza Pagan, Nurat Sela Safika, dan Ardia Regitasari. Kebetulan hanya kami bertiga yang bisa untuk melakukan presentasi hari ini, yaitu saya sendiri, Nurat Sela Safika, dan teman saya, Siti Nurjana, serta Ade Rizky Nofrida Lumban Tobing. Nah, sedangkan teman-teman yang lainnya tidak bisa untuk melakukan presentasi karena dilandaskan beberapa alasan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi yang pertama, yaitu dari Siti Nurjana dengan NPM 1914-34004. Pada Siti Nurjana, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Vika. Bisa share screen, Vika? Dan aku nggak bisa share screen. Nggak bisa share screen? Kayaknya yang bagikan linknya yang bisa. Apakah sudah nampak, teman-teman? Belum, Pak. Sudah. Belum? Sudah, Mbak. Udah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang variabel, instrumen, dan juga pengumpulan data. Di sini judul yang saya ambil adalah SD Negeri 067091 mengevaluasi hasil belajar siswa selama COVID-19. Di sini variabel yang saya ambil adalah hasil belajar. Menurut Hamalik, hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengertian hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai hasil belajar siswa melalui kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar. Hasil belajar menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya yang telah mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari seseorang yang dapat dikatakan dewasa atau memiliki pengetahuan kurang. Jadi, dengan adanya hasil belajar, orang dapat mengetahui seberapa jauh siswa yang dapat menangkap, memahami, memiliki materi pembelajaran tertentu. Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah psikologis. Yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seseorang dalam menguasai ilmu pengetahuan pada suatu mata pelajaran, dapat dilihat
melalui prestasinya. Peserta didik akan dikatakan berhasil apabila prestasinya baik dan sebaliknya, ia tidak berhasil jika prestasinya rendah. Yang kedua, di sini ada indikator. Indikator ini yang pertama adalah dapat menyebutkan adalah C1, dapat menunjukkan kembali adalah C1 juga, dapat menjelaskan itu C2, dapat mendefinisikan dengan bahasa sendiri C2, dapat memberikan contoh adalah ada C3. Instrumen atau alat pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah instrumen tes, yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa selama pandemi. Adapun kisi-kisi instrumen tes hasil belajar siswa adalah sebagai berikut. Yang saya ambil adalah C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Tapi yang saya ambil contoh hanya C1 dan C2. Kita bisa lihat di sini, C1 adalah pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, yang keenam adalah evaluasi. Di sini saya ada ambil contoh untuk tesnya. Apakah pengetahuan peserta didik meningkat selama pandemi COVID? Yang kedua, bagaimana guru mengetahui bahwa siswa didik aktif atau tidak dalam proses belajar mengajar pada saat pandemi? Yang ketiga adalah bagaimana cara guru memahami mana siswa yang hasil belajarnya sendiri, mana yang dibantu orang tuanya. Dan yang keempat, bagaimana cara guru menyikapi siswa yang di sekolah tidak tahu apa-apa atau nilainya kurang bagus, tetapi pada saat belajar di rumah tugasnya semua selesai dan nilainya bagus. Jadi, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Vika. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti Nurjana. Nah,